ya, apa itu micro teaching. Ada yang ingat apa sih micro teaching itu apa sih untuk guru gitu ya? Silakan, ada yang mau tangan? Metode pembelajaran ya Bu. Metode pembelajaran. Oke, boleh. Yang lain ada lagi? Saya Ibu Ya, siapa tuh? Sebab ngomongnya. Artmayati Bu. Hah? Artmayati. Warna, ya. Ya, silakan, Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Micro teaching itu menurut saya Ibu suatu metode pelatihan mengajar dalam skala kecil yang biasanya itu digunakan untuk melatih calon guru atau guru juga ya, termasuk saya. Walaupun saya sudah mengajar, itu untuk melatih juga yang sedang belajar meningkatkan keterampilannya itu. Keterampilannya itu misalnya ya tujuannya itu untuk membantu supaya kita menguasai teknik mengajar secara bertahap dan terfokus gitu Ibu. Itu Bu. Oke, ya, oke, terima kasih. Ya, ya, micro teaching itu jadi ini adalah sebuah metode pembelajaran yang memungkinkan nih untuk kita sebagai calon guru atau yang sudah guru untuk berlatih apa? Berlatih mengajar dalam situasi yang lebih kecil dulu dan terkendali gitu. Kan kita sama kayak kita mau belajar masak nih, nggak mungkin kita langsung belajar masak yang dalam ukuran kuali yang besar gitu ya. Jadi untuk kita mencoba satu sampel itu kita belajar coba dulu untuk skala kecil. Itu mungkin bisa dari dimulai dengan 5 anak dulu, 5 anak atau mungkin 10 anak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah memahami, sudah mulai tahu bagaimana metode mengajarnya gitu ya. Nah, disitulah baru kita memberanikan diri, menyalonkan diri kita ke sekolah-sekolah sebagai guru gitu ya. Nah, ini konsep ini merupakan yang pertama gitu ya. Konsep yang pertama yang disampaikan oleh Allen dan Valen sih. Allen dan Eva ya di tahun 1963, yang mana dia menyatakan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi calon guru mengasah keterampilannya mengajar sebelum terjun langsung ke arah yang lebih banyak anak lagi gitu ya. Nah, itu yang diinginkan. Jadi disampaikan oleh Allen, micro teaching provided ya at platform. Nah, jadi micro teaching ini memberikan kesempatan untuk guru gitu ya, guru for purpose service teacher. Itu ini ya untuk melatih ya provider gitu ya, maksudnya untuk melatih mengajar di lingkungan yang lebih kecil lagi, yang sebelumnya prepare-nya gitu ya, dan dengan sesi singkat dan fokus pada keterampilan mengajarnya. Nah, kenapa sih micro teaching ini penting untuk si calon guru, terutama untuk guru PAUD ya, karena kita di mata kuliah di jurusan PAUD. Kenapa sih penting gitu untuk mempelajari micro teaching ini? Kenapa? Mungkin karena guru PAUD itu mungkin daftarnya Bun, daftar untuk anak belajar Bunda. Iya, oke. Yang lain ada? Ada kan? Ya, oke. Ya, tadi ada mau unmute ya? Silakan. Ya,
ya kalau nggak salah nih. Nah jadi kenapa sih micro teaching itu penting untuk guru PAUD, untuk calon guru gitu ya? Nah sebagai calon guru PAUD kita pasti tahu kan gimana pentingnya untuk memiliki keterampilan mengajar yang cocok gitu ya untuk kita dan yang kreatif tentunya. Apalagi kan anak usia dini itu dia kan punya kemampuan berbeda-beda gitu ya dengan anak-anak yang lainnya gitu. Jadi baik dari segi cara mereka berpikir gitu ya ataupun cara mereka belajar gitu. Nah anak-anak PAUD ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyenangkan, yang interaktif gitu dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah jadi di sini kita sebagai calon guru PAUD, nah itu penting kita untuk belajar micro teaching karena memberikan kita kesempatan untuk berlatih mengajar gitu ya dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan si anak itu. Nah yang tentunya apakah ada manfaat untuk kita? Tentu ya, tentu ada manfaat. Yang pertama, dengan kita berlatih micro teaching itu kita dapat mengelola kelas dengan baik. Kita mengelola kelas dengan baik. Jadi anak-anak di PAUD itu kan aktif ya, sangat aktif, penuh dengan energi gitu ya. Dengan kita micro teaching, kita bisa berlatih mengelola kelas dalam situasi yang lebih kecil. Yang pertama, jangan langsung minta yang kelas besar dulu gitu ya. Kita kalau aja yang ada 5 anak dulu gitu. Berarti kan untuk di kelompok KB gitu ya, atau mungkin yang di kelas A gitu. Nah yang mana tentunya ini sangat bermanfaat ketika kita menghadapi kelas yang lebih besar nantinya, karena kita sudah terbiasa terlatih di kelas yang kecil gitu ya. Terus juga yang kedua, kita mampu menggunakan media pembelajaran yang efektif. Jadi dengan kita terus berlatih dengan di micro teaching ini, anak-anak PAUD kan lebih mudah tertarik gitu ya dengan media yang menarik seperti gambar, alat peraga gitu ya, atau video mungkin. Nah dalam micro teaching kita akan berlatih memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang sesuai gitu ya, sesuai dengan tingkat usia si anak-anak ini, sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Nah ini akan membantu kita sebagai calon guru untuk memastikan kalau si anak-anak ini tidak hanya sekedar belajar, tapi juga mereka menikmati proses pembelajarannya. Lalu selanjutnya itu adalah refleksi. Nah refleksi ini setelah kita berlatih gitu ya, berlatih untuk micro teaching, berlatih untuk belajar gitu, kita akan mendapat tentu akan mendapat feedbacknya kan, feedbacknya langsung dari kita, baik dari diri sendiri ataupun mungkin dari saya sebagai dosen ya. Ini tentunya akan membantu kita mengetahui apakah sudah berjalan dengan baik, cara mengajar kita apakah sudah sesuai gitu ya, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah ada yang perlu diinovasi begitu ya. Itu refleksinya. Lalu selanjutnya dengan kita berlatih micro teaching, kita akan membiasakan diri kita berhadapan dengan peserta didik. Nah di PAUD itu kan nanti kita akan sering kan berhadapan dengan langsung dengan anak-anak. Tidak hanya anak-anak kan, kita akan berhadapan dengan orang tuanya juga gitu ya. Terus juga mungkin nanti sesama guru juga akan ada rapat begitu ya. Nah jadi kita perlu merasakan nyaman untuk menghadapi situasi itu. Jadi micro teaching ini memberikan kita kesempatan ya sebagai calon guru untuk berlatih di dalam lingkungan yang lebih kecil dulu. Iya sholat dulu. Jadi salah satu keuntungan besar dari micro teaching itu adalah memberikan kita kesempatan untuk mengasah keterampilan public speakingnya. Ya, public speaking apa? Berbicara di depan umum. Iya, di depan umum. Jadi di dalam proses belajar mengajar, ya kita kan pasti akan sering berbicara di depan anak-anak gitu ya, depan orang tuanya, depan masyarakat mungkin ya. Mungkin nanti kita akan diundang sebagai
apa ya, MC gitu mungkin ya. Mungkin ada acara lomba anak-anak gitu untuk di sekitar, karena mereka tahu kita adalah guru PAUD, tentu kita akan sering diandalkan nantinya gitu ya. Nah terus kemampuan berbicara ini apa ya, itu akan melatih percaya diri kita juga gitu ya. Nah ini sangat diperlukan. Jadi melalui latihan yang terstruktur ya, dengan latihan yang rutin, kita akan berlatih berbicara lebih percaya diri lagi. Makanya di sini tadi Ibu sampaikan, kalau di mata kuliah micro teaching yang pertama itu lebih sering apa ya, proses belajarnya itu cara mengajar kalian gitu ya. Nah kalau yang di sini yang micro teaching kedua, Ibu lebih ke memberikan keterampilan public speakingnya, cara berbicaranya, Gimana? gitu ya, cara menyampaikannya. Karena apa ya, walaupun nih mungkin kita udah sering ngajar, kita udah bertahun-tahun mungkin mengajar, tapi ketika kita tidak punya public speaking, punya skill untuk public speaking itu tadi, cara mengajar kita mungkin akan datar saja di telinga anak gitu ya, mungkin datar saja di depan anak-anak gitu aja gitu. Makanya kita perlu memahami bagaimana bahasa verbal, bahasa non verbal gitu ya. Nah, terus juga nanti di sini Ibu akan mengajarkan, memberikan tentang bagaimana cara intonasi kita, nada bicara kita, terus juga gestur tubuh kita gitu ya. Kan bahasa itu yang tadi Ibu sampaikan ada verbal dan non verbal. Jadi ada bahasa yang non verbal. Non verbal itu seperti apa? Ada yang tahu non verbal? Gerak tubuh ya Bun. Ya, gerak tubuh seperti sentuhan gitu ya. Nah itu juga bahasa ya. Nah dengan lirikan gitu ya, dengan mimik wajah kita itu merupakan non verbal. Nah ketika kita mengajar di PAUD itu kedua-dua itu perlu, jadi verbal dan non verbal. Jadi tidak hanya secara penyampaian saja, tapi non verbalnya juga gitu, karena anak ketika dia merasa tersentuh gitu kan, terus dia lihat guru yang mengajar itu menyenangkan, ya pasti anak juga akan betah kan. Tidak hanya anak, ya kita aja, sesama kita aja, ketika kita punya teman yang menarik ya, cara bicaranya enak gitu, pasti kita akan nyaman kan untuk ngobrol dengan orang itu. Jadi insya Allah untuk mata kuliah ini Ibu lebih menekankan untuk hal itu ya. Oke, selanjutnya, kenapa keterampilan mengajar itu penting untuk guru PAUD? Kenapa? Silakan, ada yang bisa jawab? Kenapa? Ayo silakan. Oh, Bu. Dinda, silakan Dinda. Kalau dengan adanya keterampilan itu, jadi itu dalam mengajar tuh lebih menyenangkan, lebih menarik gitu Bu. Iya, oke. Terima kasih Dinda. Yang lain, silakan, ada yang mau menjawab? Saya Bu. Siapa namanya? Saya Faratul. Menurut saya itu agar lebih bisa menguasai kelas gitu Bun. Jadi kalau ada situasi tertentu, kita bisa langsung cepat tanggap dalam memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada. Iya, oke. Terima kasih ya Dinda dan Hairul. Kok Hairul sih? Maaf Hairul, ya, maaf ya. Hairul, ya. Iya, oke. Ini tantangannya aja. Nah, jadi dengan kita kenapa sih kita perlu kenapa sih keterampilan mengajar itu penting untuk guru PAUD? Nah, penting banget gitu. Sebagai calon guru, walaupun sudah menjadi guru, nah memiliki keterampilan mengajar yang cocok gitu ya, itu penting. Kenapa? Karena mengajar di pendidikan anak usia dini itu ya, di PAUD gitu ya, itu sangat berbeda dengan mengajar kita di jenjang SMP, SD gitu ya, atau SMA. Nah itu pasti beda, karena di PAUD kita bukan hanya sekedar mengajarkan materi pembelajaran aja, tapi kita akan maksudnya bukan hanya sekedar mengajar seperti menghitung atau mengenal huruf gitu ya, tapi kita juga
berperan penting dalam mendukung perkembangan si anak itu tadi. Walaupun mungkin orang bilang, cuman TK doang kok, kenapa sih sampai harus kuliah S1 gitu ya, karena yang ngurus anak-anak itu kan gampang gitu ya kata orang. Tapi nyatanya hanya kita yang tahu nih, ketika kita menjadi guru ternyata tidak hanya sekedar mengajar itu saja gitu. Nah, anak-anak usia dini itu kan ada di fase perkembangan yang sangat kritis gitu ya, yang mempengaruhi bagaimana mereka itu akan tumbuh dan belajar di masa yang akan datang. Nah, maka itu kita sebagai guru nih bukan hanya sebagai pengajar gitu ya, tapi juga sebagai pembimbing untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk keterampilan sosial mereka, terus juga untuk melatih kepercayaan si anak-anak itu tadi gitu ya. Nah, maka kita perlu sebagai guru PAUD itu perlunya adanya keterampilan mengajar ini tadi gitu ya. Nah, dengan kita terampil mengajar, itu penting karena seperti kita mampu berkomunikasi dengan anak-anak. Terus juga kita mampu memotivasi anak-anak gitu ya dengan komunikasi tadi. Jadi ketika kita mengajar tentang warna gitu misalnya ya. Nah, kalau kita bisa menyebutkan warna itu dengan suara yang ceria dan menunjukkannya dengan gerakan atau gambar, nah ini tentu akan membantu si anak lebih mudah untuk mengingat, lebih mudah untuk mengenal warna itu tadi. Kalau seandainya cara menyampaikan kita itu boring gitu ya, membosankan anak, itu tidak akan melekat gitu ke anak. Anak akan bosan, anak akan jadi ingatan mereka teralih gitu dengan yang lain. Itu tadi. Lalu kita adanya kemampuan memotivasi anak. Jadi sebagai guru PAUD kita perlu memikirkan gimana cara-cara yang kreatif nih agar si anak-anak merasa mereka ini termotivasi, mereka ini terdorong ingin mengerjakan apa yang kita contohkan gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan berbagai cara untuk supaya si anak ini tetap semangat gitu. Seperti dengan kita memberikan pujian, terus juga menantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu ya, atau memberikan mereka reward gitu ya, reward yang sederhana. Nah, ketika mereka berhasil menyelesaikan apa yang kita minta. Nah, ini akan mendorong mereka untuk merasa lebih pede gitu, merasa lebih percaya diri dan ingin terus belajar, merasa jadi sering kangen gitu sama gurunya, karena gurunya menarik hatian dia, buat dia teringat-ingat gitu ya. Itu yang kita harapkan. Lalu selanjutnya kreatif kreatif dalam pembelajaran gitu maksudnya. Bentar ya. Ini belum saya ya. Nah, selanjutnya kreatif dalam pembelajaran. Maaf ya, enggak saya ini tadi ternyata. Nah, kreatif dalam pembelajaran. Jadi anak-anak PAUD itu kan lebih mudah belajar melalui kegiatan-kegiatan yang aktivitas gitu ya, kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang interaktif gitu ya. Nah, maka itu kita sebagai calon guru PAUD, nah kitanya harus kreatif. Bagaimana kreatif dalam mengajar, bagaimana kreatif dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang mana tidak hanya tentang teori aja, tapi juga mengarah bagaimana bermain itu jadi semakin semakin kreatif gitu. Misalnya nih, kalau kita menggunakan misalnya kita mengajar tentang bercerita atau permainan edukatif gitu. Nah, untuk mengajar konsep dasar seperti angka atau bentuk gitu ya. Nah, kreatif ini tidak hanya membantu anak-anak lebih mudah memahami materi, tapi juga menumbuhkan minat mereka terhadap belajar. Nah, jadi perlunya kreativitas dengan berbagai
apa ya itu tadi gitu ya. Nah kalau seandainya yang kita ajarkan itu cuman mencoret-coret di spidol aja, maksudnya di papan tulis nih, misalnya kita mau nulis mau mengajarkan tentang angka atau bentuk itu tadi, itu hanya di papan tulis saja. Kita tulis saja di papan tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan itu hanya di papan tulis. Nah besoknya kita ngajar bentuk geometri, bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan itu hanya di papan tulis saja. Bagaimana? Apakah anak itu apakah kita mendorong anak itu menjadi lebih kreatif? Ya tentu enggak gitu ya. Nah jadi di sini include gitu ya, di micro teaching ini yang mengajarkan si gurunya tidak hanya percaya diri untuk mengajar, tapi juga melatih untuk lebih kreatif gitu dalam mengajar. Nah itu tadi. Lalu selanjutnya, nah bagaimana micro teaching ini bisa membantu keterampilan mengajar kita di PAUD? Bagaimana? Bagaimana, ada yang bisa ini untuk sharing? Bagaimana micro teaching ini membantu keterampilan mengajar kita di PAUD, di sekolah ya, di kelas ya? Saya itu Durna, silakan. terima kasih Bu. Jadi micro teaching ini menurut saya kita bisa percaya diri gitu Bun. Bu, maksudnya dalam berbicara untuk melatih juga kan, dalam mengajar, bertemu dengan anak-anak gitu Bu. Karena intonasi kalimat berbicara kita juga sangat diperlukan rupanya di wajah juga. Terus harus memperhatikan karakteristik juga anak tersebut kan Bunda, terus memiliki kita dengan anak itu dekat gitu, sangat dekat. Terus konsentrasi anak itu kan pendek seperti Bunda waktu semester lalu itu disampaikan anak-anak usia dini itu konsentrasinya itu sangat pendek. Jadi kita memang harus memasukkan metode pengajaran kita itu memang secepat mungkin, dan pemanfaatan yang waktu itu yang harus tepat gitu Bunda. Jadi kan anak usia dini itu memang sangat aktif, terus konsentrasinya tuh pendek, jadi langkah-langkahnya kita harus kita sesuaikan dengan micro teaching yang kita pelajarin itu Bunda. Seperti kemarin kan Ibu kasih tugas kami itu seperti RPPH, itu sangat membantu rupanya. Setelah saya praktekkan ya Bu, itu aja Bunda, untuk evaluasi juga, umpan balik juga, sangat banyak lah manfaatnya Ibu. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, terima kasih ya Ibu Arna. Ya ini ya. Nah jadi dengan kita memahami atau memperdalam nih keterampilan kita dalam mengajar, nah kita tentunya akan tahu nih apa aja sih yang metode yang bisa kita terapkan ke anak, karena ternyata tidak semua metode itu diterapkan di hari yang sama atau mungkin di anak yang sama ya. Setiap anak kan berbeda-beda ya proses perkembangannya gitu ya, terus keterampilan mereka berbeda gitu, terus juga daya tangkap mereka juga berbeda gitu ya. Apakah harus kita samakan? Tidak gitu. Jadi dengan kita berlatih sebagai calon guru di micro teaching itu, nah itu kita dapat menentukan nih penerapan metodenya apa aja. Terus juga dengan kita belajar micro teaching itu kita akan mengatur waktu dengan bijak gitu ya. Kita tahu nih misalnya kan dalam satu hari kita mengajar itu bagaimana caranya supaya waktu itu tidak banyak kosong dan tidak banyak si anak itu tidak hanya menulis saja gitu ya atau mewarnai aja gitu. Nah dengan
kita dapat berlatih itu, jadi kita tahu evaluasinya gitu ya, evaluasi, refleksi juga tadi kan, evaluasinya apa, umpan baliknya apa, bagaimana caranya. Oh, hari ini anak-anak itu sepertinya membosankan deh gitu dengan cara mengajar ini. Nah, kita jadi tahu nih apa aja nih metodenya, kita jadi cari tahu terus gitu ya, metode-metode apa aja yang bisa digunakan untuk si anak-anak. Nah, itu ya, dengan kita berlatih ya, itu akan membantu keterampilan mengajar kita dengan itu tadi. Nah, selanjutnya ya oke. Nah, jadi ini selanjutnya ini masalah micro teaching apa ya, public speaking ya. Jadi tadi sudah pengenalan bagaimana si micro teaching ini, kenapa pentingnya, terus kenapa sih kita harus memperdalam atau memahami atau untuk belajar ini tadi gitu ya. Nah, sekarang untuk di mata kuliah yang kedua ini, Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu lebih ke menekankan ke public speaking-nya itu tadi. Bentar ya. Ya, oke. Ini sebelum Ibu lanjut, Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang mengajarnya sudah di atas 5 tahun di sini? Boleh direspon aja. Oh, Ibu yang ini, Ibu Arna, Masya Allah ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mana nih? Aduh, Ibu. Oh, Ibu Saya Khairatul Mustafira sudah. Yang di atas 5 tahun ada? Di atas 5 tahun? Sudah, Bu. Ibu Khairatul berapa tahun? Sudah hampir mau 8 tahun, Bu. Oh, 8 tahun, Masya Allah. Baik. Kalau Widya berapa, Widya? Widya? Udah kurang lebih 10 tahun, Ibu. 10 tahun ya, Masya Allah. Ini udah senior semua nih. Lebih banyak pengalaman mengajarnya daripada Ibu nih, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum ya semuanya. Nah, siapa yang sampai sekarang nih, yang udah mengajar ya, sudah bertahun-tahun mengajar, siapa yang sampai sekarang kalau setiap pengajar itu masih deg-degan, masih suka panik, masih suka keringat dingin gitu ya, atau mungkin Saya, Bu. Bu Maida ya, Masya Allah. Terus ada lagi misalnya nih kalau tiba-tiba rapat orang tua gitu ya, terus kepala sekolahnya bilang, Bu Widya nanti jadi ini ya, nyampaikan materi untuk orang tua ya gitu. Nah, siapa yang masih sering seperti itu? Apa semuanya? Enggak, Bu. Udah lama ngajar, Bu. Enggak lah, udah pede gitu ya. Siapa yang masih seperti itu? Widya, Martini. Siapa lagi? Kadang-kadang enggak. Kadang kalau mendadak Ibu, kadang-kadang belum siap, jadi agak grogi gitu. Oh gitu. Nah, terus siapa lagi nih? Oh banyak ya, Masya Allah. Saya juga di satu momen juga kadang juga ada deg-degannya gitu. Oke, saya turunkan tangan ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah merasa sendiri, karena ternyata ketika diteliti dari 20 orang dari survei yang Ibu kirimkan ini, dari top 10 fear list from the fear of public speaking statistic fact sheet di web location at the speech, di web ini ya, speech topic help website-nya. Nah, itu menyatakan dari 20 orang yang dia survei, ternyata ada 19 orang yang mempunyai masalah grogi ngomong di depan orang, merasa takut bicara di depan umum. Dan ini adalah hal yang lumrah sekali ya, hal yang wajar.
Nah, terus yang kedua itu takut dari 20 orang tadi itu dia takut dengan kematian. 16 orang ya. 16 orang merasa takut dengan kematian, terus 13 orang merasa takut dengan laba-laba. Tapi ini nggak usah Ibu bacakan, Ibu lebih ke fokusnya ke public speaking itu tadi. Jadi ketika ibu-ibu semuanya nih masih merasa deg-degan, masih merasa grogi, jangan merasa sendiri ya, karena ini ternyata tidak sendirian. Ada 19 orang ternyata nih dari 20 orang yang di survei itu merasa grogi, merasa ketakutan dia itu ngomong di depan orang tadi. Jadi nggak usah merasa sendirian ya, banyak orang merasakan hal yang sama. Bahkan ketika orang-orang yang terlihat jago ngomong nih di depan umum ya, mungkin dari mahasiswa semuanya ketika melihat saya gitu ya, kok kayaknya nggak gugup ya gitu, tapi sebenarnya juga gugup gitu. Nah, tapi itu adalah hal yang normal. Tapi gimana caranya ketika kita punya skill, kita punya keahlian untuk public speaking itu supaya tidak kelihatan grogi itu tadi, supaya tidak merasakan gugup, bukan merasakan ya, tapi lebih ke meminimalisir gimana supaya gugup itu berkurang gitu ya. Nah, makanya di sini Ibu menekankan untuk ke public speaking itu tadi. Nah, mengapa sih kita sebagai guru ini harus belajar public speaking? Kenapa? Sangat perlu karena memang kita banyak berbicara sebagai guru, Ibu. Ya, Pendidikan juga. ya, Masya Allah ya. Oke, juga terakhir ya Bu Arna. Nah, public speaking ini adalah keterampilan yang sangat penting ya, terutama bagi kita guru, karena kita akan sering berbicara di depan orang, di depan umum. Nah, kemampuan ini harus kita miliki ya, harus kita miliki sebagai guru. Bukan hanya guru sih, ya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita juga sebagai orang tua gitu ya. Nanti nih posisinya ketika kita sebagai orang tua ada rapat wali murid, tahu-tahu kita diutus sebagai perwakilan untuk menyampaikan kata sambutan. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kalau kita sudah terlatih untuk public speakingnya, itu kita bakalan mungkin yang tadinya yang grogi banget, karena kita sudah punya keahliannya, kita sudah punya skillnya, kita bisa meminimalisir itu tadi. Kita nggak grogi, kita udah prepare gitu ya. Nah, itu ini apalagi guru ya, dia itu akan memimpin di kelas gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rubin, jadi kemampuan yang berbicara ini dengan jelas dan persuasif itu sangat penting untuk mempengaruhi orang lain. Dan ini berlaku bagi seorang guru yang bertugas mengkomunikasikan idenya dan informasinya. Jadi tidak hanya sekedar mengajar saja gitu ya. Jadi bagaimana apa yang kita sampaikan itu tadi benar-benar nangkap gitu ke anak, benar-benar buat anak senang ke kita. Jadi bukan hanya sekedar mengajar itu tadi. Terus juga selain itu dari Brown dan Yule itu menyampaikan kemampuan berbicara yang efektif ini adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus juga ditambah juga menurut Ellis tahun 2019 itu menyampaikan keterampilan berbicara yang baik akan memungkinkan guru untuk memotivasi siswanya dan menciptakan atmosfer kelas yang kondusif. Nah, ya, bahkan seperti siapa lah ya, Barack Obama gitu ya, atau mungkin Presiden Soekarno gitu ya. Presiden Soekarno kan kalau ngomong kan luar biasa gitu ya, dia mampu mempengaruhi orang gitu. Nah, selain mempengaruhi, dia juga mampu menginspirasi orang. Nah, itu kan karena dia punya keahlian dalam berbicara itu tadi. Jadi bagi kita calon guru atau si guru ya, public speaking ini tidak hanya sekedar berbicara di depan orang, tapi juga bagaimana cara menyampaikan ide, cara menjelaskan materi, cara menjalin hubungan yang baik dengan si siswa itu tadi. Ya, itu ininya untuk keterampilan dari public speaking itu tadi. Bentar ya.
Kayaknya slide saya ada yang kurang ini. Tunggu tuh. Ada taruh ke belakang piringnya cepat. Dede. Udah ditolongin Mama sih. Udah. Tapi tadi udah. Kalau cukup Mama ya minum teh. Tuh taruh ini. Kita harus taruh ini. Sebelum Maaf Bun, boleh bertanya Bun? Iya, oke, boleh, silakan. Izin bertanya Bun, mana Bun menghilangkan rasa grogi? Kadang-kadang timbul Bun, kadang-kadang ada, kadang-kadang itu enggak Bun gitu. Jadi gimana ya Bun untuk menghilangkan rasa grogi yang kadang-kadang ada waktu kita mau tampil gitu Bun? Terima kasih Bun. Iya, sama-sama. Iya, sabar ya. Insya Allah ini Ibu jelaskan. Jadi gimana cara meminimalisirnya, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana cara kita untuk menarik nafasnya juga ya, Insya Allah Ibu jelaskan. Nah, jadi di sini camping ini aja nggak apa-apa ya. Nah, tujuan kita untuk public speaking itu tadi ya, ngomong berani berbicara di depan orang, kita perlunya mengolah vokal dan sikap bicara kita. Dengan kita memahami vokal dan cara bicara kita dalam berkomunikasi, tentu akan membuat orang jadi menarik perhatian gitu. Terus juga kemampuan berbicara kita itu tadi ya. Terus manfaatnya dengan kita belajar public speaking, tentu itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Terus juga membuat apa yang kita sampaikan itu jadi lebih berkesan, jadi lebih efektif, lebih menarik gitu ya. Ambil gelas biar Bunda. Pentingnya kita mengolah vokal dan sikap bicara. Nah, mengolah vokal yang pertama kita menentukan dulu kejelasan dan kekuatan pesan itu tadi. Kita ya ketika kita mengajar gitu kan, kita tentukan dulu kita akan mengajarnya apa. Jangan jadi ambigu gitu ya. Kita mau mengajarkan bentuk-bentuk benda-benda yang ada di hutan gitu ya. Maksudnya benda-benda yang ada di langit gitu ya. Tapi kita malah menyandingkannya dengan tulisan juga. Jadi ya kan ambigu gitu ya. Kalau kita hanya mengenalkan benda, cukup benda saja yang kita jelaskan. Tapi kalau sekaligus dengan benda dan cara pengucapannya atau mungkin kosakata yang ada di dari benda-benda yang ada di langit gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Terus juga kita menciptakan pesan yang profesional dan meyakinkan. Dengan kita bisa mengolah vokal, kita bisa menciptakan apa yang kita sampaikan itu tadi. Dan kesannya lebih profesional. Dan juga orang yang mendengarkan itu jadi kesannya lebih meyakinkan gitu ya, kalau kita sudah mampu mengolah vokal itu tadi. Terus juga sikap bicara kita, cara kita menyampaikan. Mungkin dari beberapa ibu guru semuanya nih, kan sering banget ikut pelatihan atau mungkin sering banget bertemu dengan para pemateri. Kan dari pemateri satu dengan pemateri yang lain kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bertemu dengan pemateri yang datar aja gitu. Atau mungkin dari cara menyampaikannya kesannya kayak kalau di spektrum itu ya, kalau mungkinnya di grafik suara itu mungkin suaranya tinggi banget gitu. Nah ya itu kan pasti tidak menarik jadinya gitu ya. Nah jadi sikap bicara ini juga perlu, sikap dan mengolah vokal ya. Mengolah vokal dan sikap bicara ini juga perlu. Jadi dengan kita sikap bicara kita, itu akan mendukung komunikasi verbalnya, dengan gesturnya, dengan ekspresinya, terus juga membantu koneksi kita. Kita akan terhubung gitu antara kita dan juga si audiens itu tadi. Nah, terus juga selanjutnya teknik dasar dalam mengolah vokal itu kita harus jelas dulu ya, jelas dulu artikulasinya, jelas dulu dalam mengucapkan.
dari huruf A, I, U, E, O, dan juga huruf konsonannya. Jadi huruf vokal dan konsonannya. Ya mungkin bisa berlatih dari masing-masing ya. Kan ada beberapa orang yang ketika dia menjelaskan itu huruf vokalnya nggak jelas. Atau mungkin dari yang dia sampaikan justru malah belibet. Atau mungkin tipe gitu ya. Ada yang beberapa tipe gitu ya. Nah ini perlunya kita melatih vokal apanya dulu ya, huruf vokalnya dan konsonannya. Sering-sering mengucapkan, walaupun nih kita sering ngobrol sama teman-teman, tapi ketika kita mengajar atau mungkin ketika kita berhadapan dengan orang, itu kadang hurufnya suka kemana-mana gitu, ya nggak sih? Tiba-tiba nggak jelas gitu apa yang kita sampaikan. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa ngobrol, maksudnya sudah terbiasa public speaking, sudah terbiasa melatih diri kita dalam mengolah vokal, nah insya Allah dalam hal ini itu mudah ya. Mudah. Lalu selanjutnya, untuk teknik dasar mengolah vokal itu intonasi. Nah, gunakanlah nada naik turun sesuai emosi dan pesan yang kita sampaikan. Misalnya yang kita menyampaikan ke anak-anak itu adalah info yang menyenangkan gitu ya. Tapi ternyata si guru ini menjelaskan malah tidak mendorong si anak jadi ikut happy. Dan lihat anak-anak ada pelangi, gimana? Kalau ibu ngomongnya gitu gimana? Enggak tertarik Ibu. Tertarik ya. Misalnya kita di kelas nih, anak-anak lihat di luar ada pelangi tuh gitu. Gimana dong? Bingung jadinya anak itu apa ya? Ini ibu guru lagi marah atau gimana nih maksudnya kan? Tapi kalau kita sudah bisa mengolah vokal itu tadi, terus juga ditambah dengan gestur juga, anak-anak jadi senang. Anak-anak lihat di luar ada pelangi gitu kan? Atau mungkin anak-anak udah pernah lihat pelangi belum? Ya kita keluar gitu kan. Jadi ada dorongan si anak ini mencari tahu ini apa sih, ada apa sih, wah ini sepertinya menarik nih gitu ya. Jadi itu langsung Bu. Iya gitu. Tapi kalau misalnya cuman datar doang, si anak jadi kayak bingung, ini ibu nih ngapa gitu, ini sebenarnya mau ngasih pesannya apa nih, dia marah atau gimana gitu ya. Nah anak jadi bingung gitu ya. Jadi perlunya intonasi itu tadi. Terus juga volume. Nah volume juga ada momen yang kita volumenya tinggi, ada juga volumenya yang lembut gitu ya, yang halus gitu. Tapi tidak harus yang halus mulu gitu ya. Nanti anak jadi ikutan lemes nanti. Udah tahu lah ya gimana vokal yang tinggi sama rendah itu ya. Nah itu harus menyesuaikan. Ini merupakan teknik dasar mengolah vokal itu tadi. Nah selanjutnya kecepatan. Hindari cara berbicara yang terlalu cepat. Kalau misalnya kalau ke anak SD juga nggak bisa sih. Ibu mau nyontohin anak kuliahan lagi ya. Jangan ya, anak kuliah aja kalau diajak ngomong cepat juga jadi kagok kan dengerinnya apa sih gitu. Apalagi kalau ke anak TK. Di anak TK ada momen yang kita ngomongnya tuh standar. Ada juga yang harus pelan-pelan. Tapi nggak semuanya pelan kan. Jadi anak-anak, ibu hari ini mau mengajarkan nama-nama warna. Kalau kayak gitu gimana kalau ibu ngajarnya? Ikut loyo anaknya Ibu. Lemes. Iya selain lemes juga lambat banget ya. Anak-anak nanti jadi lihat keluar mulu nih. Ini udah jam berapa? Udah siang belum ya? Udah dijemput belum ya gitu ya? Karena saking berasa lama banget nih kesannya gitu, dan kesannya jadi boring gitu ya, jadi bosan. Jadi kita juga teknik dasar mengolah vokal itu ya bisa menyesuaikan kecepatan cara bicara. Jadi Terus juga pernafasan ya. Nah latih pernafasan diafragma kita untuk kekuatan suara dan untuk mengontrol suara. Kalau yang ini lumayan banyak sih penjelasannya ya. Jadi mungkin bisa dicek aja di Google bagaimana latihan pernafasan diafragma. Jadi yang seperti tarik nafas 4 detik, ditahan 4 detik,
dan dikeluarkan selama 4 jam. Ini kan kelasnya lumayan banyak. Nah ini kita boleh ya kita latihan. Nanti ibu panggil nih satu-satu bergantian. Ini kan bukan semuanya ya, ini beberapa yang ibu pilih aja. Yang lainnya yang tidak terpilih bisa dari sana aja dilatih. Silakan dibaca dulu yang ini. Kita latihan aksi ucapan A itu EO nya dengan jelas, lalu tambah kalimatnya dengan kalimat yang sulit juga. Dari baca dulu dipanggil ya. Intonasi tinggi rendahnya suara yang tadi juga sudah diinikan ya, atau mungkin penekanannya, stressingnya atau emphasingnya. Nah jadi intonasi ini itu adalah perubahan tinggi dan rendahnya suara saat berbicara. Nah dalam berbicara intonasi ini digunakan untuk menyampaikan emosi, menandai perbedaan antara pertanyaan dan pernyataan. Terus juga dia memberikan penekanan pada kata-kata atau kalimat tertentu. Nah, mengapa ini penting? Karena intonasi yang tepat ini akan membantu para pendengar atau audiens atau si anak-anak untuk lebih tertarik gitu ya, tertarik dan memahami maksud dari yang kita sampaikan, dari maksud apa yang kita ajarkan ke anak tuh. Terus juga selanjutnya untuk ininya artikulasi, kejelasan dalam pengucapan. Nah kejelasan dalam pengucapan ini pada cara kita mengungkapkan ya, mengucapkan kata-kata yang jelas dan tepat. Nah ini akan melibatkan ini ya, seperti posisi lidah kita, bibir gitu ya, atau cara bicara kita gitu ya. Tujuannya agar suara yang keluar itu dapat dipahami lebih baik oleh yang mendengarkan. Nah, kenapa artikulasi ini hal yang penting? Karena artikulasi yang baik itu akan membuat pesan yang ingin disampaikan itu menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti. Apalagi anak-anak masih belajar perkembangan bahasa mereka ya kan, perkembangan kognitif mereka. Mereka belajar dengan audio dan visual. Kalau cara penyampaian kita nggak jelas, atau mungkin nih ada beberapa di daerah mencampur adukan dengan bahasanya, bahasa daerahnya gitu ya. Nah itu akan membuat anak jadi bingung gitu. Terus selanjutnya aksentuasi. Ini pemberian tekanan suara. Jadi aksentuasi ini ya dia itu pemberian tekanan atau penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam kalimat. Tujuannya untuk memberikan makna yang lebih dalam gitu ya, atau lebih menonjolkan bagian penting dari pesan yang ingin kita sampaikan. Ya dari beberapa pesan yang tadi ya, yang sudah kita praktekkan itu tadi, ada beberapa kata yang perlu kita tekankan. Terus ini tone, selanjutnya 4 tone itu nada suara. Jadi kualitas suara yang menunjukkan sikap ya atau perasaan pembicara, nah itu adalah tone. Jadi misalnya nih suara itu bisa terdengar ceria, serius gitu ya, atau mungkin marah. Nah itu tergantung pada tone-nya itu tadi, nada suara yang kita gunakan. Nah tone ini akan membantu si pendengar itu tadi untuk memahami perasaan. Kita akan mengkoneksikan perasaan yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu tadi ya. Apakah pesan itu mengkoneksikan perasaan yang emosi kah, atau senang kah, atau tegas gitu ya, atau yang bahagia gitu. Nah itu dari tone itu tadi.
Lalu selanjutnya power. Power ini kekuatan suara. Jadi kekuatan suara ini, power ini apa ya? Dia itu mempengaruhi seberapa jelas dan terdengarnya suara kita. Apakah lemah atau keras gitu ya. Terus power yang baik itu dia akan memastikan suara kita terdengar, apakah suaranya itu terdengar jelas atau tegas itu tadi. Terus juga dalam mengajar gitu ya, kalau anak-anaknya itu lumayan banyak, atau mungkin si anak-anak itu lumayan aktif gitu ya, atau anaknya banyaknya yang suka ngobrol, ya, dan mengalahkan suara kita ya, nah itu cukup keras ya, kita usahakan untuk suaranya dikeraskan. Atau mungkin saat di aula mungkin ya, anak-anak kan semua kelas dikumpulkan, kalau tidak ada mic untuk membantu pengeras suara, ya kita yang tenaga kita untuk mengeluarkan suaranya cukup keras. Kalau saya sih ini masih belajar ya untuk power ini, karena lumayan kelemahan saya di sini. Selanjutnya phrasing. Phrasing ini pemenggalan kata yang tepat. Jadi pemenggalan kata itu cara kita mengatur penggunaan kata ya dari kalimat yang kita bicarakan ini. Dari tadi ya yang kita contohkan, mana ya? Nah ini. Nah kan ada beberapa tadi yang lurus aja gitu ya. Ada juga yang teman-teman gitu. Ada berhenti dulu di sini. Nah, ada juga yang hari ini kita akan berhasil. Nah, padahal di sini kan koma ya, ada phrasingnya di situ. Kita berhenti dulu, mungkin agak sedetik gitu, terus lanjutkan lagi. Nah, itu adalah phrasing. Jadi, pemenggalan kata, kemampuan kita dalam memenggalkan kata. Nah, ini termasuk apa ya? Kapan kita harus berhenti sejenak, atau kapan harusnya kita ya terus saja gitu dalam menyampaikan. Karena pemenggalan kata yang tepat, dia ini akan memungkinkan yang mendengarkan itu tadi untuk lebih mudah mengikuti dan mencerna apa informasi yang kita sampaikan begitu. Kenapa, Bang? Kenapa? Oke, selanjutnya itu vibrasi. Ini vibrasi. Nah, vibrasi ini getaran halus dan pada suara ya, getaran halus pada suara. Jadi dia tuh pada getaran halus pada suara itu dapat terjadi di saat kita berbicara. Dan itu dia gimana ya? Saya jelaskan ya. Itu memberikan kita kualitas dalam suara itu tadi, vibrasinya. Jadi kenapa vibrasi ini juga termasuk hal yang penting? Nah, kalau kita mampu untuk mengolah ini getaran halus pada suara, nah itu akan terdengar lebih alami dan lebih menarik gitu ya. Kan kita punya suara yang kan ada ya, suara kita ketika marahin anak-anak kan beda ya. Anak yang di rumah dengan anak di sekolah pasti beda ya. Terus cara kita ngobrol dengan teman-teman beda, cara kita presentasi di kelas, nah itu beda juga kan. Nah itu vibrasi kita yang mengatur itu. Oke, selanjutnya speed atau tempo itu kecepatan dan irama. Jadi speed atau tempo ini adalah seberapa cepat atau lambatnya cara kita berbicara. Nah, kecepatan berbicara yang tepat ini akan sangat berpengaruh gitu ya dalam pemahaman atau koneksi yang dari si pendengar itu tadi, dari si anak-anak. Jadi kecepatan berbicara itu sesuai, kecepatan berbicara yang sesuai. Nah ini akan membantu anak-anak untuk mengikuti
apa percakapan yang kita sampaikan, dan itu akan membantu anak-anak lebih mudah lagi gitu. Apalagi anak-anak ini ya, kadang nanti kan suka meniru ya apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, ketika kita merecalling lagi, mengulang lagi, menanyakan tadi Bunda jelaskan apa gitu ya. Nah, kalau apa yang kita sampaikan itu anak nangkap gitu ya, kalau dengan tempo yang sesuai, insya Allah anak akan ingat. Tapi kalau seandainya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat juga, itu bisa buat anak jadi lupa gitu apa yang disampaikan. Oke, yang 9 itu pernafasan. Pernafasan diafragma. Ini adalah teknik pernafasan di mana udara itu kita hirup ke dalam perut ya. Jadi kita tarik nafas, terus bukan nariknya dari ke dada gitu ya, tapi kita ini hirupin ke dalam perut. Dan usahakan kita ketika kita menarik nafas itu tidak sampai terdengar oleh kuping. Ya, kadang kita kalau menarik nafas terlalu panjang kan kuping juga ikut dengar ya. Nah, ini akan membantu ketika kita mampu untuk mengolah pernafasan itu tadi. Kalau seandainya ibu-ibu nanti seperti dibantu dengan mic gitu ya, itu nafas kita yang ngos-ngosan insya Allah nggak terdengar. Ini perlu berhati lagi ya. Sama ketika misalnya ngajar secara online juga gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ketika kita menarik nafas itu tidak terdengar gitu. Nah, kalau kita mampu mengontrol nafas kita, mengontrol suara pernafasan itu tadi gitu ya, dan menghindari suara yang kelelahan gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh gitu dengan anak-anak yang mendengarkannya itu tadi. Oke, selanjutnya infleksi. Infleksi itu perubahan nada suara. Jadi infleksi ini adalah perubahan nada suara dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Selama berbicara itu tadi. Nah, ini seperti naik turunnya nada suara. Nah, ini infleksi gitu ya. Terus untuk infleksi ini itu membantu kita untuk menjaga perhatian dari pendengar itu tadi, dari si anak-anak, dari orang tua, atau mungkin dari audiens lain gitu ya. Dengan kita mampu merubah nada suara naik turunnya itu tadi, nah ini akan menjaga perhatian si mereka itu. Ya, oke. Silakan sebelum saya lanjutkan, jika ada yang ingin ditanyakan. Izin. Seringnya nervous, kita merasa cemas gitu ya, atau dengan adanya pengaruh hormon ya. Terus juga selain itu, ini kita harus tahu dulu ya masalahnya apa. Kenapa kita di saat public speaking itu sering grogi gitu ya. Kita cari tahu dulu masalahnya apa. Apakah kita nervous atau teknik public speaking kita belum menguasai, atau penguasaan materinya masih kita nggak paham, atau adanya traumatik gitu ya, traumatik dari psikologinya, dari psikolognya kita gitu. Tantangan psikologi ini maksudnya misalnya nih dari mental block tadi ya, kita pernah di mental block sama teman kita, atau mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari pasangan kita. Jadi saya pernah ada klien, karena saya juga basicnya sekarang di psikologi ya. Jadi saya punya klien yang dia itu suka bahkan ingin menangis gitu ketika ingin berbicara di depan orang. Ternyata setelah dicari tahu, setelah dia konsul ke saya, ternyata dari orang tuanya gitu ya, di rumah dia tidak diberi diberi kesempatan untuk bisa ngomong sendiri, maksudnya untuk memberikan argumennya, untuk memberikan pendapatnya. Jadi setiap dia ingin sesuatu, nggak boleh, harus nurut, apa kata orang tua tuh harus nurut. Nah, ini juga akan mengalami kondisi public speaking kita tadi. Nah, itu harus
kita latih ya, tidak bisa langsung sebulan 2 bulan langsung langsung kita berani untuk ngomong di depan orang, tapi harus dengan terapi. Kita juga harus mendorong diri kita gitu ya, kenapa supaya jadi lebih berani. Tujuannya tuh kita harus tahu dulu tujuan kita, apakah kita memang ingin menjadi public speaking atau ingin menjadi guru gitu ya, karena yang berhadapan banyak orang gitu ya. Kalau memang kita ingin, kita harus perbaiki dulu psikolog kita perbaiki dulu, kita terapi, kita sering konsul, kita mencari solusi dulu, karena kita ingin menjadi lebih baik gitu kan. Kita motivasi dulu diri kita, terus juga cari masalahnya ini apa, kita cari tahu dulu kira-kira apa, karena tidak semuanya pasti ada yang dominan gitu ya, walaupun mungkin ada yang semuanya, pasti ada yang dominan. Mana yang paling dominan dari 4 masalah ini? Nah, jadi setelah kita menemukan masalah, pasti ada penyebabnya ya. Jadi penyebabnya ketika masalah ini ada, tentu yang pertama mungkin bisa jadi itu adalah pengalaman pertama kita ketika menjadi MC mungkin, atau mungkin ketika menjadi pemateri. Itu adalah hal yang wajar ketika kita nervous, grogi gitu ya. Terus juga mungkin ada suasana yang baru. Mungkin karena suasana yang baru, kita nggak tahu nih, ternyata kita menjadi diundang untuk ini mengajarkan cara membuat APE lah gitu ya, di seluruh guru di Riau gitu, di gedung mana gitu ya, yang mana tadinya kita dikasih tahu cuman suruh mengajar tutorial cara membuat APE untuk guru-guru, tapi kita nggak dikasih tahu ternyata guru-gurunya itu satu Riau gitu ya. Riau itu ada berapa kabupaten tuh? 12 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ketika kita pas masuk ke ruangan, Masya Allah ternyata banyak banget gitu. Ya otomatis kan langsung tuh kita langsung deg-degan, grogi juga gitu ya. Langsung sudah bertanya-tanya ke diri sendiri, aduh ini bisa nggak ya, ini saya bisa nggak ya gitu ya. Segala macamnya gitu ya, pasti ini bertanya-tanya gitu. Jadi dengan adanya suasana yang baru, lingkungan yang baru, nah itu bisa jadi penyebabnya jadinya begitu. Terus juga kita merasa menjadi pusat perhatian. Jadi kita selalu merasa, wah ini orang bakal merhatiin saya terus nih gitu. Oh ini mata orang pasti ke saya nih gitu ya. Kita merasa ketika kita berdiri di depan umum, perasaan kita menjadi pusat perhatian bisa jadi menegangkan. Perasaan ini yang menjadi kita jadi tiba-tiba kaku gitu ya, jadi menegangkan gitu ya. Terus juga rasa kecemasan kita bisa jadi semakin meningkat. Nah itu bisa jadi. Nah jadi perasaan ini sering terjadi ketika kita fokus gitu ya pada pembicara. Salah satunya cara untuk mengurangi tekanan ini adalah dengan mengurangi perspektif kita, mengurangi rasa apa yang kita ini tadi, rasa kalau kita mengira kalau orang pusat perhatian orang ke kita gitu. Jadi itu yang harus kita kurangi. Terus juga kita merasa berbeda, tidak percaya diri. Nah ini termasuk dari mental block itu tadi ya. Nah ini penyebabnya ketika ada masalah ini tadi. Terus juga trauma di masa lalu. Nah trauma masa lalu ini biasanya ini masalahnya dari psikologinya. Terus perasaan tidak siap tampil. Ya perasaan tidak siap tampil ini mungkin dengan penguasaan materi mungkin gitu ya, atau mungkin yang dadakan gitu ya, tahu bulat gitu ya, tidak diberi waktu gitu, waktu untuk belajar dulu atau mungkin untuk bernapas dulu gitu ya. Tahu-tahu Bu Angga jadi MC, sekarang juga nggak bisa gitu. Wah itu langsung tahu-tahu udah ini ya, aliran darah udah gimana gitu ya, langsung deres banget gitu. Udah jantung udah berasa lagi maraton gitu ya, pasti udah ngos-ngosan. Nah itu bisa jadi penyebabnya gitu.
Nah, lalu Namanya tuh diapain? Di gini, iya. gini. Nah, gejalanya, jadi gejalanya ya yang seperti dijelaskan tadi ya, seperti adanya detak jantung semakin cepat, terus mungkin ada sebagian orang ada yang lututnya rasanya gemetar lah gitu ya, atau mungkin tangannya berasa dingin, ada yang tiba-tiba pusing, ada yang perutnya tiba-tiba mual, tiba-tiba mules gitu ya. Nah, itu gejalanya. Atau mungkin bisa jadi tiba-tiba lupa materi. Tiba-tiba lupa materi. Nah, itu adalah gejalanya. Jadi ya apa ya, dari gejala ini ketika masalah itu terus kita biarkan, tidak kita cari solusi, tentu akan kita rasakan gejala ini tadi. Nah, ya gimana caranya supaya kita tidak merasakan ini? Ya kita kurangi. Kita list dulu. Kira-kira apa aja nih yang buat saya suka grogi, suka nervous, atau mungkin apakah materi itu tidak dikuasai kah, atau Lewat mungkin sini tidak, yang lapang sini tidak banyak mencari referensi Lewat kah, sini gitu nanti ya. kotor Nah, itu bisa lagi, jadi. di situ ada Atau mungkin kita terlalu mental block kah. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi setelah kita list, baru deh kira-kira mana nih yang bisa kita perbaiki. Kita ini kan dulu, kita dari sawah. benerin dulu nih Dari diri sendiri sawah tuh, kita tadi ya. benerin dulu mana yang perlu Padinya kita nggak ingat. ada. Apakah kita sering memental block diri kita? Nah, itu yang kita motivasikan lagi, kita yakinkan, oh saya bisa nih, saya mampu kok gitu ya. Kita latih dulu diri kita. Taruh di sini. Terus selanjutnya Sini buka sini. yang seperti materi juga ya, materi itu juga apa ya, kalau seandainya kita dikasih waktu 3 hari, ya maksimalkan gitu, maksimalkan lah. Jangan menganggap 3 hari itu adalah waktu yang enteng. Kadang kan orang langsung ini ya, 3 hari lagi kok, gampang lah, 1 hari jadilah gitu. Ya ini akan cocok untuk orang yang profesional. Tapi kalau orang yang masih mengalami rasa grogi itu tadi gitu ya, masih sering nervous, masih sering deg-degan lah apa semacamnya gitu ya dari gejala itu tadi, minta waktu atau kita prepare diri kita itu Ini kenapa jauh-jauh hari dulu gayungnya gitu antar ya. sana gayung. Ya seperti mengajar pun juga kan, mengajar juga kita diberi waktu untuk menyiapkan RPS itu di saat anak libur, ya kan? Di saat anak libur, atau mungkin di hari Sabtu Minggu ya. Kalau seandainya Jumatnya libur, Sabtu Minggu kita prepare untuk itu. Nah, itu kan ada waktunya di sana. Di situ yang kita nyari referensi, baca gitu kan. Kadang yang buat kita jadi penguasaan materi kita ini berkurang juga karena kita tuh waktu longgarnya lebih banyak kita gunakan bukan untuk yang seharusnya kita butuhkan. Jadi contohnya, maaf ya, ini seperti yang kita lebih sering scroll media sosial gitu ya, lebih sering scroll konten-konten yang gosip lah, gimbah ya, atau mungkin yang banyak musiknya lah, yang mempengaruhi otak kita jadi tidak fokus. Nah, itu yang kita kurang-kurangi. Kalau kita ingin menjadi guru yang punya skill public speaking yang baik, maka sering-seringlah untuk mencari referensi, banyak membaca gitu ya. Tujuannya supaya kosakata kita banyak, terus juga penguasaan materi kita juga banyak, karena kadang peserta itu kan suka banyak ya pertanyaannya dadakan, atau mungkin anak-anak lah banyak pertanyaannya yang tiba-tiba di luar nalar kita gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memanage si anak ini, bisa mempengaruhi si anak ini supaya dia paham nih gitu, supaya dia tahu nih apa yang kita ini kan, walaupun mungkin jawaban kita tuh nggak ini ya, yang nggak valid gitu. Maksudnya seperti anak bertanya, Allah itu ada di mana gitu kan, Allah itu apakah punya tangan gitu ya. Nah, ya kalau kita mampu menjelaskan dengan cara yang baik, itu kita akan mengkat si anak untuk tidak bertanya lagi. Oh, dia tahu, oh itu Allah itu adanya di Ar-Ash gitu ya. Nah, terus juga Allah punya tangan.
Allah juga bisa mendengar. Ya nyatanya kita ketika kita lapar, ketika kita haus, belum kita ngomong aja Allah udah tahu. Kita alhamdulillah Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita nikmat bisa minum, bisa bernafas gitu kan. Nah itu yang kita ajarkan ke anak gitu ya. Oke, kayaknya ini aja dulu karena udah 3:30 ya. Ini kita masih ada waktu 1/2 jam sih. Udah diam tanganmu tuh kok. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada Bunda marahin. Sini. Gini mulutnya sini. Jadi kita untuk mata kuliah ini kita akan sering praktek nantinya, sering praktek berbicara gitu ya. Ya seperti tadi lah gitu. Ini tadi itu kan masih dasar ya. Insya Allah nanti pertemuan yang lain juga akan ada praktek yang lain. Terus juga saya ingin untuk tugas semesternya, maksudnya untuk ujian semester ya. Untuk ujian semester itu sama juga di kelas yang lain juga saya berikan tugasnya seperti ini. Jadi nanti di saat hari ujian, kan karena ujian itu nggak boleh praktek ya, tapi saya tetap ingin praktek. Nanti cukup menuliskan aja bagaimana rasanya dengan belajar di mata kuliah ini, itu aja nanti. Tapi untuk ujiannya saya ngambil nilai praktek, yaitu untuk hanya formalitas saja ya, untuk tulisannya aja nanti. Nah untuk ujiannya, prakteknya saya ingin semuanya terlibat menjadi ini ya, nanti bergantian jadi pemateri gitu ya, pemateri atau mungkin jadi penyiar radio mungkin dadakan. Akan saya berikan topiknya nanti secara bergantian. Jadi siap-siap aja. Nilainya itu sih kita lebih sering praktek sih nanti. Ya prakteknya kayak tadi itu lah ya, bergantian. Mungkin pertemuan kedua nanti akan saya berikan tematiknya ini khusus. Jadi nanti Antuna semua jadi narasumber gitu dengan waktu mungkin 2 menit atau mungkin 5 menit ya, secara bergantian. Jadi tugas-tugasnya ya saya kalkulasikan aja nanti dari nilai-nilai yang sudah ada, nilainya di situ aja untuk ujian semesternya. Ya, Bu Arna, tadi mau nanya? Rahasia agar suaranya bagus apa itu, Ibu? Gimana? Suara kita agar bagus seperti suara ustazah itu bagaimana? Apalagi saya kan, saya udah Oh, Insya Allah. Suara saya ini faktor umur juga, faktor mungkin suka-suka yang makanan goreng. Jadi suaranya biar bagus tuh gimana ya ustazah? Oh, Insya Allah, barakallahu fiik ya. Kalau suara kan sebenarnya ini ya, yang tadi yang saya bilang kan, kita harus bisa mengolah vokal, mengolah intonasi, vibrasinya. Ya, jadi mungkin lebih sering dengar orang bercerita kali ya, cerita di YouTube kan banyak ya. Mungkin kalau ibu-ibu dengar gimana cara saya menyampaikan, kan itu ini ya, ada naik turun gitu ya. Terus juga vibrasinya juga saya tentukan, yaitu juga karena dari 10 itu tadi, 10 mana ya tadi, 10 vokal itu tadi ya, kualitas vokal itu tadi. Jadi intonasinya, artikulasinya, tinggi rendahnya, powernya gitu. Jadi mungkin sering-sering baca buku cerita mungkin ya Bu ya, tipsnya. Terus juga sering-sering ngobrol sendiri juga boleh, tapi sambil di-record terus didengar lagi. Mungkin Ibu mau menceritakan sejarah Rasulullah gitu ya, ya bacakan, ceritakan sendiri, didengarkan lagi. Nah nanti tahu tuh
di mana ininya. Sering-sering minta koreksi ke orang. Tanya ke anak mungkin ya, atau ke suami, atau ke teman. Kalau Kira-kira, anak saya emosi Ustazah, anak saya udah sering marah-marah sama saya. Masya Allah. Nah, ini termasuk mental block loh, Bu. Jadi ini, kalau rasanya, Video itu Ustazah, saya kan Nah. sering nonton video. oh, kalau rasanya di anak ternyata tidak membantu kita, nah ibu boleh kirim ke saya juga boleh, kirim ke teman yang lain juga boleh ya, boleh silahkan. Ya, nanti bergantian. Nah, itu kita ya sama-sama berlatih lah. Saya pun juga bisa seperti ini juga bukan dadakan ya, karena juga dari ini juga saya itu dari umur 18 tahun tuh saya udah saya penyiar radio dulunya. Penyiar radio 18 tahun, terus juga maaf ya, saya dulu juga pelatih paduan suara juga gitu ya, yang mana ini nggak tiba-tiba ini dia latihan juga.